saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Kasih yang terindah. Inilah kasih yang terindah. Kita tidak bisa dapat di tempat yang lain selain daripada kasih Kristus. Oleh karena itu kita angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan kasih yang terindah.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan penuh dengan dengan kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita terus masuk dalam firman Allah. Kita menyembah dan kita memandang Dia, bahwa Dialah Allah dan Raja dalam hidup kita. Mari kita penuhilah dengan kasih-Mu kepada Tuhan, karena Tuhan lebih mengasihi engkau. Katakan kepadanya, kami rindu kepadamu ya Tuhan. Sambil memandang Tuhan, kita menyembah Dia. Katakan, aku rindu. Segala waktu
Tuhan kami lewati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada kembali Tuhan di tempat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini bukan sebagai suatu rutinitas Bapa, tapi kami lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Kami lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan setia Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap ibadah kami Tuhan, dari awal pertemuan hingga akhirnya Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus Tuhan, mengurapi kami Tuhan, melawat setiap dari kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh merasakan, boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang belum datang Tuhan. Percepat langkah mereka Tuhan, untuk boleh tiba di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Untuk teman-teman kami Tuhan yang tidak bisa hadir Bapa, bahkan karena ada yang sakit Tuhan, atau karena pekerjaan Bapa, Tuhan berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka, berkati kesehatannya Bapa, sehingga minggu ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga Tuhan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, musik Tuhan, kolektan, asyir, bahkan yang fokus Tuhan, berdoa Tuhan berkati hidup kami, layakan kami Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan disenangkan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Baik pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Tuhan, Bapak Pendeta Mangali Harefa yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya Tuhan, tapi kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada setiap jemaat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi hidup-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak akan sia-sia Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh menerima firman-Mu Tuhan. Persiapkan ladang hati kami Bapa, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan Tuhan akan bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Setiap jemaat Tuhan pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia Bapa. Kami percaya rohani kami dipulihkan, rohani kami disembuhkan Bapa. Sukacita-Mu terus Tuhan melingkupi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita bersorak dalam Tuhan. Tiada terus bersama.
kita mempersiapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian saat kau masuk ke hadirat. Dan nanti doa oleh Tuhan saya serahkan kepada Saudara Joy untuk membawa kita. Datang dan kerendahan hati kami Tuhan, dengan satu tujuan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah merawat kami sepanjang minggu hari. Dari hari Senin sampai kami bertemu kembali di rumah-Mu Tuhan, itu bukan karena hebat dan kuatnya kami, melainkan itu karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan yang kami berikan berasal dari keikhlasan kami Tuhan sebagai bentuk terima kasih. Mungkin tidak seberapa, tapi inilah yang mau kami berikan kepada Tuhan. Jangan pandang besar kecilnya dari apa yang kami berikan, namun dari ketulusan hati kami dalam memberi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur, haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita kumpulkan persembahan kita dan nanti teman-teman. Kita berdoa. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati pikiran kita. Kita duduk diam di hadapan Tuhan mendengarkan sabda. Melalui hambanya telah diutus bagi kita untuk menyampaikan firman. Mari sebelum hambanya naik ke altar ini, mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman jadi manusia. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup, ada
Silakan buka apa? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Atas kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita kembali beribadah di tempat ini untuk bisa bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita. Nah, kita akan menyempurnakan ibadah kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema indahnya sikap menghargai. Katakan 1, 2, 3. Indahnya sikap menghargai. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tos kirikan 500 orang. Ayo. Haleluya. 500 orang ya, satu orang. 500 orang. Hari ini puji Tuhan ada jemaat hadir 5.000 orang. Haleluya. Kita akan bacakan firman Tuhan dari Injil Matius. Jangan diganggu tuh. Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya mulai dari 53, Bapak Ibu 54 dan seterusnya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka jumlah mereka dan berkata, dari mana perolehan iman itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats yang baru saja kita bacakan ini mengisahkan tentang Yesus yang mudik ke Nazaret. Karena Yesus itu adalah asal kampung halamannya dari Nazaret. Yesus itu dari Nazaret. Jadi ini kisahnya Yesus yang mudik ke Nazaret. Namun ternyata reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus justru berupa sebuah penolakan. Mungkin jauh dari ekspektasi ya. Harapannya Yesus ini kan tersohor kemana-mana, udah dikenal di mana-mana. Mestinya dia pulang kampung itu mungkin ekspektasinya orang-orang Nazaret senang, bahagia, sukacita menyambut. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Justru reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus berupa sebuah penolakan. Dia ditolak oleh orang-orang dari kampung halamannya sendiri. Secara manusia sebenarnya ini sangat sedih. Kalau kita ditolak dari kampung halaman kita, betapa sedihnya hati kita. Nah inilah yang dialami oleh Yesus. Ya, ketika dia mudik ke Nazaret, justru dia ditolak oleh orang-orang Nazaret sendiri. Nah, mengapa Yesus ditolak? Ini pertanyaannya. Ada apa? Kok Yesus ditolak? Bukannya malah orang-orang Nazaret senang, sukacita menyambut Yesus yang sudah tersohor di mana-mana, yang sudah terdengar mengadakan mukjizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Justru malah orang-orang Nazaret menolak. Mengapa ditolak? Itu pertanyaannya. Ada pola pikir atau mindset yang salah dari orang-orang Nazaret. Nah, saya nanti bicara masalah pola pikir ini. Pola pikir kita yang selama ini tidak beres-beres. Pola pikir kita yang selama ini selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Pola pikir kita yang selama ini tidak pernah menghargai orang lain sebagai sesama ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Nah inilah yang ada di pola pikir orang-orang Nazaret.
Apa yang ada dalam pola pikir mereka? Ya, coba perhatikan. Apa yang ada di dalam pola pikir orang-orang Nazaret? Mereka menganggap, Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu. Ngapain sih? Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang anak tukang kayu kok. Bukan siapa-siapa. Udah mending tolak aja itu orang. Bikin masalah aja. Ya. Dia tidak tahu dulu, dia tidak mencari tahu dulu apa masalahnya sih. Yesus itu ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang mengejek. Ya mungkin yang mereka dengar hanya ejekan-ejekan. Dia tidak mau cari tahu dulu. Lalu di kepalanya itu apa? Dia itu kan hanya seorang anak tukang kayu. Ngapain juga harus disapu-sapu segala? Tolak aja itu orang. Lalu mereka mengatakan lagi, dia kan hanya putra dari seorang wanita sederhana. Bukan anak wanita yang terhormat, anak wanita yang mungkin terkenal lah, atau anak wanita yang ternama. Dia hanya anak seorang wanita yang sederhana. Itu pikiran orang-orang Nazaret. Tolak aja orang itu. Ya. Buat apa kita sambut? Buat apa kita terima dia di kampung ini? Nah, saudara sekalian, saya ingat orang-orang Nias ya, orang-orang sekampung. Sering saya ketemu dengan orang-orang Nias di sini. Saya bertanya kepada mereka, kamu udah berapa lama nggak pulang ke Nias? Udah lama saya. Kenapa? Ya, hidup masih begini-begini aja, malu pulang kampung. Udah berapa tahun? Udah 10 tahun. Ada yang bilang udah 7 tahun, udah 6 tahun. Malulah pulang dengan kondisi begini. Saya belum jadi apa-apa. Nah terus nanti kalau saya pulang kampung nggak dianggap saya di kampung. Nanti dibilang itu orang di kampung begitu hidupnya, di perantauan juga begitu hidupnya. Ya daripada saya malu, lebih baik saya mati di perantauan. Saya banyak cerita seperti itu, saudara-saudara orang Nias. Dan mungkin juga suku-suku lain sama seperti itu. Saya juga ketemu dengan orang-orang Batak, orang-orang Jawa, banyak juga yang begitu. Jadi mereka punya prinsip nggak mau pulang kalau nggak berhasil. Nah, bagus juga sih. Jangan pulang kalau nggak berhasil. Jangan pulang kalau nggak sukses. Tapi masalahnya ada yang mengatakan begini, lebih baik mati di perantauan daripada pulang dalam keadaan malu. Makanya ada orang-orang sekampung kita, ini pengalaman hidup dan saya lihat langsung. Ada orang-orang sekampung kita yang mungkin dia terpaksa pulang kampung karena masalah mungkin orang tua sakit atau ada masalah apa di kampung, dia harus pulang. Sementara dia ini belum berhasil, belum sukses. Nah karena dia belum berhasil, belum sukses, akhirnya ya mau tidak mau dia harus berlagak orang sukses. Dia harus berlagak orang kaya. Dia harus berlagak seperti orang yang sudah berhasil. Jadi pulang kampung, ya, minjam uang kemana-mana, ya seolah-olah dia itu orang banyak duit. Nanti sampai di kampung bagi-bagi uang sama keluarga, bagi-bagi uang sama orang-orang di sana. Jadi biar dia dikenal, biar dia dilihat seperti orang kaya. Biar dia dilihat seperti orang yang sudah berhasil, orang yang sudah sukses. Banyak yang begitu. Dan bahkan saya lihat banyak orang yang seolah-olah dia itu, ya sebenarnya saya bilang sih kayak orang munafik. Sampai di sana punya penampilan yang wah, punya penampilan yang oke, sementara dia di perantauan belum jadi apa-apa. Kenapa? Saya memaklumi. Mungkin ini kena mental dia. Ya. Nanti kalau saya pulang di sana, saya sampai di kampung, aku diremehkan, aku ditolak, aku nggak dianggap. Aku nanti ketemu teman-temanku, aku nggak dianggap. Nah kalau itu pun terjadi,
itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, dia ditolak. Kenapa? Hanya karena melihat latar belakang Yesus ini ada seorang tukang kayu, anak seorang wanita yang sederhana. Ditolak. Mereka tidak melihat bahwa Yesus ini dia melakukan banyak mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Dia melakukan banyak mukjizat, menghidupkan orang mati. Mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat latar belakang Yesus sebagai anak tukang kayu, anak wanita yang sederhana. Inilah pola pikir, saya katakan. Pola pikir di kampung kita juga seperti itu. Coba kalau kita pulang kampung, kalau dilihat kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, ada nggak kita dianggap? Nggak dianggap. Coba kalau saya pulang ke kampung, saya sebagai seorang konglomerat, oh dikerumunin itu, oh saudaraku, yang tidak punya hubungan apa-apa pun dia cerita, ternyata dulu kakeknya sama kakekku dulu temenan. Nah, mamanya sama mamaku saudaraan, ada hubungan famili, yang penting dihubung-hubungkan lah. Kenapa? Yang datang konglomerat, yang datang orang banyak uang. Tapi coba kalau yang datang itu yang bukan siapa-siapa, dia ada hubungan saudara pun dia nggak ngakui. Iya, jauh hubungan kami itu. Hubungan saudara kami jauh. Udah jauh, udah berapa keturunan. Nggak dianggap. Jadi kalau ada gula itu di situ banyak semut. Kalau ada gula, ada yang manis, baru banyak yang kerumunin. Ya, itu manusiawi, saudara sekalian. Nah, itu pun dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Di kampung halamannya nggak dianggap. Nah, ini yang perlu kita rubah pola pikir kita. Kenapa? Kita selalu melihat latar belakang orang. Saya mengajarkan di gereja ini supaya kita jangan selalu melihat latar belakang orang lain. Ini orang susah, ini orang miskin, ini orang banyak uang, ini banyak backingannya, ini banyak saudaranya orang berhasil, baru kita hargai, kita sambut. Oh, ini punya jabatan, kita sambut, kita hormati. Ini bukan siapa-siapa, orang susah ini. Kita biarin aja begitu. Kenapa? Kita melihat latar belakang orang lain. Kita tidak melihat orang itu sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kita tidak melihat bahwa dia juga, orang ini juga butuh dihargai seperti kita. Ya. Saya mengutip sedikit, ada ilustrasi dari seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Kadang-kadang kita itu memakai cermin atau kaca spion. Nah, kalau cermin, kita kan melihat diri kita. Nah, seharusnya kita itu memakai cermin. Kita melihat diri kita, apakah kita sudah rapi, apakah kita sudah benar penampilan kita. Sebelum kita ke gereja, kita dandan dulu. Jangan-jangan kodenya udah bewok, jangan-jangan dasinya udah miring, jangan-jangan kancingnya udah lepas. Itu namanya bercermin. Bagus. Tetapi ada juga yang menggunakan kaca spion. Kaca spionnya apa? Apa fungsinya kaca spion? Melihat ke belakang. Nah, yang memakai kaca spion ini hanya melihat ke belakang, melihat orang lain di belakang. Itu fungsinya kaca spion. Dan kebanyakan manusia sekarang menggunakan kaca spion hanya melihat orang lain. Dia tidak melihat dirinya sendiri. Melihat latar belakang orang lain. Dia nggak tahu kalau sebenarnya dia belum rapi, tapi dia pengen melihat orang lain. Udah rapi belum? Dia melihat orang lain, udah bagus belum? Dia melihat orang lain, udah benar belum? Sementara dia sendiri tidak mau koreksi dirinya, nggak mau bercermin. Sekarang kita ada di mana? Apa kita sering menggunakan cermin atau sering menggunakan kaca spion? Anak Tuhan itu harus jujur ya. Siapa yang sering menggunakan kaca spion? Angkat tangan.
Siapa sih yang memberikan spion? Angkat tangan. Oh, luar biasa. Hanya Pak Guru yang ngaku. Berarti selama ini nggak pernah ada yang melihat kesalahan orang ya. Yang menggunakan kaca cermin itulah hanya yang suka melihat kesalahan orang lain. Hanya yang suka mengoreksi orang lain, tapi dia tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri. Siapa yang suka menggunakan kaca spion? Angkat tangan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kencang. Saya nggak nyangka loh, jemaat Gereja Wisata ternyata orang-orang yang suka bercermin. Haleluya. Yang suka menggunakan cermin, angkat tangan. Wah, haleluya. Yang tidak menggunakan apa-apa, angkat tangan. Enggak juga. Haleluya. Ya, saudara sekalian, kadang-kadang saya mikir, apakah saya ini sering menggunakan cermin atau kaca spion? Jujur, kalau saya pribadi, kalau secara lahiriahnya, secara jasmaninya, memang saya sering menggunakan cermin. Ya. Tapi kalau diartikan secara rohaninya, memang saya sering menggunakan kaca spion. Kadang-kadang saya itu sering melihat kesalahan orang lain. Ya, dia salah. Ya, tidak benar. Ya, begitu. Padahal saya sendiri kadang lupa bahwa ternyata saya lebih jelek dari dia. Saya harus bertobat dari itu. Haleluya. Saya harus bertobat. Puji Tuhan lah, saudara-saudara jauh lebih baik dari saya. Haleluya. Tidak pernah menggunakan kaca spion. Saudara-saudara selalu menggunakan cermin. Tapi saya sering menggunakan kaca spion. Saya harus bertobat. Kenapa? Kalau kerjaan kita hanya melihat kesalahan orang, ya, justru kita jatuh dalam kesombongan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Hanya mau melihat kesalahan orang. Lihat spion, wah dia di belakang jelek. Lihat spion kiri, ya bajunya belum rapi. Sementara dia sendiri belum pakai baju. Kenapa? Hanya karena suka melihat kesalahan orang lain. Mari bertobat. Kalau saudara-saudara masih suka melihat kesalahan orang, bertobatlah. Ya. Orang-orang Nazaret menggunakan kaca spion. Mereka melihat latar belakang Yesus. Yesus bukan siapa-siapa. Lalu mereka mengatakan, bagaimana mungkin Yesus memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa? Dia hanya seorang anak tukang kayu. Jadi kesederhanaan dan latar belakang Yesus yang menjadi alasan mereka untuk menolaknya. Terkadang kita, kalau yang bertamu di rumah kita itu orang kaya, kita repot nyiapin apa-apa. Oh, siapin makanan. Bila perlu makanan yang paling mahal, order dari sana, order dari luar. Jangan sampai makanannya nggak enak, jangan sampai minumannya nggak enak, harus bersih. Kenapa? Yang datang itu orang yang terhormat. Tapi coba kalau yang datang di rumah kita yang gembel, dia mau minta makan. Orang miskin yang tidak punya apa-apa lalu datang ke rumah kita, nelpon, halo bro, nanti saya main ke rumahmu ya. Ini orang miskin. Lalu kita bilang, oh iya, jam berapa ya? Tapi saya lagi sibuk nih. Kita tolak terus. Karena dia minta terus, ya udah datanglah. Dia datang, kita nggak nyiapin apa-apa. Malah kita ogah-ogahan nerima. Kenapa? Karena dia orang miskin. Karena dia orang susah. Saudara sekalian, ini yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Mereka melihat latar belakang Yesus. Yesus bukan siapa-siapa. Para saudaraku sekalian, kalau selama ini kita masih suka melihat latar belakang orang lain, bertobatlah. Tuhan tidak mengharapkan seperti itu. Kita harus menghargai siapapun. Selagi orang itu baik bagi kita, selagi orang itu menghargai kita, kita hargai dia. Perhatikan saudaraku sekalian, dunia kerap kali melihat status sosial orang lain. Itu bukan rahasia lagi. Tetapi kata Matius begini,
Meskipun ditolak, Yesus tetap menghayati karya pelayanannya. Nah, ini juga menjadi suatu pembelajaran bagi kita, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudaraku semua yang melayani. Meskipun kita nggak dianggap, meskipun kita ditolak sekalipun, kita harus tetap menghayati pelayanan kita. Kita yang sudah melayani di depan ini, saudara sekalian, saya ingatkan, meskipun misalnya engkau tersandung dengan hamba Tuhan, engkau tersandung dengan sesama jemaat, engkau tersandung dengan siapapun, sesama pelayan di tempat ini, tetap lakukan pelayanan. Yesus sudah memberikan contoh teladan. Dia ditolak, tetapi dia tetap menghayati karya pelayanannya. Yesus tidak malah marah. Yesus tidak berhenti dari pelayanannya. Dia semakin semangat, ditolak tetap semangat melayani, menghayati. Menghayati itu kan berarti memang benar-benar menyatu dalam hidupnya. Jadi kita yang melayani di sini, hendaknya pelayan kita itu menyatu dalam hidup kita. Ya, saya sering menyampaikan di sini, apalagi di sini yang suka menyampaikan firman Tuhan. Jangan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi engkau terlebih dahulu jadi pelaku. Saya sangat sedih ya kalau melihat ada yang menyampaikan firman Tuhan di depan ini begitu sukacitanya, begitu semangatnya menyampaikan firman Tuhan, tapi giliran di luar sana hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Saya menyampaikan hari Jumat yang lalu apa? Orang yang sangat jahat itu siapa? Orang beragama yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang jahat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Bukan Pilatus. Yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam agama yang mengerti firman Tuhan, yang mengerti hukum-hukum Allah. Justru mereka yang menyalibkan Yesus. Jadi orang jahat itu sebenarnya mereka orang beragama yang tidak melakukan firman Tuhan. Hati-hati saudaraku sekalian, berdiri di depan ini nggak mudah. Boleh saja kita berdiri di depan ini menyampaikan firman Tuhan, melayani, tapi kalau tidak sesuai dengan perilaku kita, tidak sesuai dengan kehidupan kita, ingat, engkau lebih jahat daripada orang dunia. Ya, saudaraku sekalian, hati-hati. Saya selalu mengingatkan di tempat ini. Puji Tuhan, hari ini saya senang melihat pelayan-pelayan hari ini sudah datang lebih cepat. Ya, hari ini pelayan-pelayan datang setengah 10 semua. Puji Tuhan, saya senang. Tepuk tangan buat para pelayan Tuhan. Ada perubahan. Haleluya. Nah, sekarang saya mau terapkan lagi menghargai firman Tuhan. Kemudian jangan melihat latar belakang orang. Hargai siapapun. Jumat yang lalu saya sampaikan, jangan remehkan firman Tuhan. Kalau kamu remehkan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Dia menghancurkan orang-orang yang meremehkan firman. Ya, meskipun Yesus ditolak, dia tetap menghayati karya pelayanan. Saudaraku, rekan-rekan sepelayanan, meskipun engkau ditegur, meskipun engkau dinasehati, ya, meskipun engkau tersandung dengan sesama pelayan, tersandung dengan jemaat, tetap hayati karya pelayanan. Haleluya. 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 Tetap hayati karya pelayanan. Tersandung. Nggak ada urusan dengan pelayanan. Apapun yang terjadi dalam pelayanan, tetap. Karena pelayanan itu ditujukan untuk Tuhan. Upahmu besar di surga. Bukan sesama pelayan memberikan upahmu, bukan sesama jemaah yang memberikan upahmu, Tuhan yang memberikan upahmu. Masa hanya gara-gara engkau tersandung, engkau tidak melayani? Saudaraku sekalian, ada beberapa cara untuk menghargai orang lain. Ya, saya mau sampaikan di sini. Ada beberapa cara untuk menghargai orang lain. Yang pertama, hargai orang lain sebagai sesama ciptaan Allah. Saya harus menghargai Pak Guru. Kenapa? Pak Guru ini sesama ciptaan Allah.
Saya harus menghargai Bapak Ama Harapan. Saya tidak lebih dari Bapak Ama Harapan. Anda terlebih dahulu. Jika Itu mau pergi dia itu. Ya. Map-nya lagi jalan. Saya tidak lebih dari siapa-siapa di sini. Kenapa? Kita semua sama-sama ciptaan Allah. Pahami bahwa setiap manusia memiliki arti. Siapapun di sini mempunyai arti. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan orang lain. Haleluya. Tidak ada alasan bagi saya untuk merendahkan siapapun di sini. Kenapa? Kita sama-sama ciptaan Allah. Hargai ide dan gagasan orang lain. Kalau ada yang memberikan gagasan, ide, jangan juga, diam dulu. Nggak penting itu. Si Ben ngomong, tunggu dulu. Nah, kita kayak superior banget. Itu namanya saling menghargai. Hargai ide dan gagasan orang lain. Kalaupun misalnya gagasan si A, gagasan si B tidak sesuai dengan maunya saya, ya udah diam aja lah. Dengarkan yang mereka pikirkan. Dengarkan apa yang mereka sampaikan. Itu namanya saling menghormati. Ya. Kemudian pertimbangkan bahwa orang lain sama bernilainya seperti Anda. Bapak Ama Harapan dengan saya sama nilainya. Kalau Bapak Ama Harapan lebih banyak melakukan firman dari saya, Bapak Ama Harapan lebih berharga di mata Tuhan daripada saya. Tapi kalau saya juga yang lebih banyak melakukan firman, ya saya lebih berharga. Sama, tidak ada bedanya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap Anda. Kadang-kadang kita tidak mau dicubit, tapi kita mau nyubit orang. Kita tidak mau dihina, tapi kita mau menghina orang. Kita tidak mau direndahkan, tapi kita mau merendahkan orang lain. Nah. Hargai diri sendiri. Bagaimana cara kita menghargai diri sendiri? Yang menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Ya, kalau kau mau menghargai dirimu, maka hargai orang lain. Kalau engkau tidak mau menghargai dirimu, ya udah nggak usah hargai orang lain. Orang lain juga tidak akan pernah menghargaimu. Itu yang saya katakan hukum cubit. Kalau kau mau dicubit, kalau kau tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Tapi kadang-kadang kita mau cubit orang, tapi kita tidak mau dicubit. Anak-anak muda kadang-kadang mau bercanda, tapi nggak mau dicandain. Mau diejek, tapi nggak mau diejek. Mau candain orang, tapi nggak mau dicandain. Gimana? Jadi kalau nggak mau dicandain, ya jangan candain orang. Itu maksudnya, hargai diri sendiri. Jadilah pendengar yang baik. Perhatikan mereka. Ketika ada orang yang sedang bicara denganmu, sedang ngobrol denganmu, jangan sampai main handphone. Saya sampaikan ya. Kalau engkau sambil main handphone, orang lain lagi ngomong, sama aja engkau tidak menghargai orang itu. Mendengar khotbah, puji-pujian, jangan sambil main handphone. Makanya dikatakan jadilah pendengar yang baik. Kalau siapapun yang berdiri di depan ini, Bayu WL, pengkhotbah, dengarkan. Matikan dulu handphonenya. Jadi pendengar yang baik. Ya. Bersikap sopan santun. Biasakan mengucapkan terima kasih. Kalau nyuruh orang, biasakan mengatakan tolong, maaf. Itu bersikap sopan santun. Sikap kita itu dinilai orang. Cara kita berdiri, posisi tangan kita, cara kita bicara, cara kita memandang. Orang memperhatikan. Jangan nanti bilang, oh saya nggak mau apa-apa kok, nggak mau apa-apa, tapi gayanya begini. Ya sombong itu, nggak sopan. Saya nggak mau ngomong loh, tapi sambil ngomong sama orang, sambil ngobrol sama orang, kaki di atas meja. Saya nggak mau apa-apa kok, iya tapi kakimu di atas meja. Itu nggak sopan. Nah, saudaraku sekalian, bersikap sopan santun, mengatakan terima kasih, tolong dan maaf. Nah,
Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. B.J. Habibie, mengatakan begini, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Saya mau tanya, kalau sumber air itu kotor, bisa nggak dia memberikan air yang bersih kepada orang lain? Halo? Bisa nggak? Kalau sumber airnya kotor, nggak mungkin dia memberikan air yang bersih kepada orang lain. Nah, Pak B.J. Habibie mengatakan, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Kalau engkau mau menjadi teladan, kalau engkau mau berdampak kepada orang lain, kalau engkau mau menjadi berkat bagi orang lain, engkau harus jernih terlebih dahulu. Hatimu, sikapmu, tindakanmu harus bersih. Baru engkau bisa ngomong kepada orang. Jangan sombong kamu, tapi kita sendiri sombong. Kalau ngomong yang lembut, dia sendiri kasar. Nggak mungkin. Nah, Pak Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, jadilah mata air yang jernih. Haleluya. Yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Ya. Dr. Stephen R. Covey mengatakan begini. Dia seorang pembicara, dia seorang pendidik dari Amerika Serikat. Mengatakan begini. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Ini hanya menginginkan perubahan kecil dalam hidupmu. Cukup merubah perilaku. Kalau kau tadinya malas, rajin, itu namanya merubah perilaku. Tapi itu katakan hanya perubahan kecil. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar, apa yang harus dirubah? Ubahlah pola pikir Anda. Tadi saya katakan pola pikir ini perlu dirubah. Kalau dia malas, lalu berubah jadi rajin, itu namanya kan berubah perilaku. Tapi kalau dia malas, lalu dia berpikir, kalau saya malas, saya akan jadi miskin. Kalau saya malas, saya tidak akan makan. Kalau saya malas, saya tidak punya masa depan. Lalu dia merubah pola pikirnya. Ini namanya merubah pola pikir. Nah, itulah perubahan besar, kata Dr. Stephen ini. Kalau hanya merubah perilaku, itu hanya perubahan kecil. Tapi kalau merubah pola pikir, itu perubahan besar dan mendasar. Bicara tentang pola pikir, ada teori kuda mati di sini. Mungkin juga Bapak Ibu sudah melihat di media sosial begini. Ada teori kuda mati atau dead horse theory. Nah, teori kuda mati ini sering digunakan oleh beberapa orang atau negara atau organisasi untuk menghadapi masalah yang sudah jelas-jelas ada. Tetapi kadang-kadang beberapa orang atau organisasi atau negara masih beralibi, menganggap seolah-olah masalah itu tidak ada, ya, mencari pembenaran diri. Contohnya seperti ini, kuda mati, ya, seseorang sedang menunggangi kuda mati. Sebenarnya kan teori ini sangat simpel, ya. Inti teori ini sederhana sekali, yaitu jika kamu sadar bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaiknya apa? Apa? Ya, turun dari kuda itu dan meninggalkannya, selesai kan? Tapi ada beberapa orang menganggap begini, mungkin kurang dipecut, atau mungkin kudanya lagi lemas, atau mungkin perlu ganti kuda, macam-macam mencari teori, mencari pembenaran. Nah, ini tadi kembali ke pola pikir. Contohnya di sini, jemaat kita agak sedikit lambat untuk bertambah. Sebenarnya kan simpel, ya. Apa? Udah, cari jemaat, cari jiwa. Kabarkan keselamatan, kabarkan Injil kepada orang. Selesai kan? Tapi kan kadang-kadang kita banyak beralibi. Mungkin kita kurang berdoa. Mungkin kita kurang berlutut. Saya tidak punya keahlian untuk mencari orang. Macam-macam mencari kebenaran diri. Mungkin nanti tunggulah Tuhan nanti mengirim jiwa-jiwa.
saudara sekalian, pola pikir. Ya, pola pikir. Rubah pola pikir saudara. Lihat kuda mati, kuda turun, tinggalkan. Tinggalkan. Selesai. Jangan cari-cari kebenaran. Ya. Albert Einstein mengatakan, the measure of intelligence is the ability to change. Artinya, ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Jadi semakin saudara tidak bisa berubah, berarti itulah takaran kecerdasan saudara. Orang yang cerdas bisa cepat berubah. Situ aja. Kalau lihat orang ini nggak berubah-berubah, berarti memang kecerdasannya kecil. Itulah takaran kecerdasan. Kalau kecerdasannya bagus, pasti dia cepat berubah. Ini kata Albert Einstein, no? Ya. Mari saudaraku sekalian, ubahlah pola pikir Anda jika mau mengalami perubahan besar dan mendasar dalam hidup saudara. Pola pikir, rubah. Kalau kau nggak maju-maju, rubah pola pikirnya. Ada apa? Kok saya nggak maju-maju? Ada apa? Kok saya begini-begini aja? Rubah pola pikirnya. Hargai orang lain, bukan karena latar belakangnya, tapi karena apa? Karena mereka ciptaan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemain musik maju ke depan. Kita akan pujian buat Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Nanti kita akan berdoa. Para saudaraku, renungkan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan ini lewat begitu saja. Renungkan dan lakukan dalam hidup. Jangan selalu melihat kesalahan orang lain. Jangan selalu melihat latar belakang orang lain. Lebih baik engkau bercermin terlebih dahulu. Lihat dirimu. Engkau sudah benar apa belum? Baru ngoreksi orang lain. Orang-orang Nazaret, mereka begitu melihat latar belakang Yesus. Dan mereka tidak melihat diri mereka seperti itu. Saat ini Yesus begitu lembut memanggilmu, memanggil saya, memanggil saudara. Datanglah kepada Yesus. Kita akan pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Haleluya.
hari ini Tuhan kami bersyukur untuk segala kemurahan kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, di mana kami bisa datang kembali ke rumah-Mu, bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu, dan kiranya apa yang sudah kami dengarkan hari ini itu akan membawa perubahan dalam setiap langkah, step by step kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu yang sudah dipampangkan kepada kami sedemikian rupa, biarlah firman itu akan membuat berkat yang lebih besar dalam hidup kami melalui perubahan hidup, perilaku, pola pikir kami, agar kami bisa berubah. Semua firman yang sudah disampaikan kepada kami hanya punya satu tujuan, yaitu mengubah kami untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarga, Engkau berkati istri, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan bagi pekerjaan yang juga Tuhan percayakan, Engkau juga berkati. Kiranya dalam setiap langkah kehidupan keluarganya, kehidupannya, tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya pelayanan kami juga di tempat ini senantiasa Tuhan akan berkati. Pada hari ini siapapun yang sudah berdiri di altar-Mu memuliakan Tuhan, membawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kiranya juga Tuhan akan terus mempersiapkan, memperlengkapi, dan kiranya Tuhan mengurapi. Biarlah Roh yang Kudus akan senantiasa selalu menolong kehidupan kami masing-masing yang sudah Tuhan pilih, Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan di altar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya juga gereja kami di tempat ini, di mana Tuhan percayakan kami melayani Engkau, berkumpul memuliakan Tuhan, juga Tuhan akan berkati. Segala prosesnya akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam umur yang menuju ke 4 tahun ini, kami tahu bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan kami masih bisa berdiri, kami masih bisa eksis melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kami kesempatan sampai pada akhir kehidupan kami untuk melayani Engkau. Tolong kami Tuhan, perlengkapi setiap kami, persiapkan kami baik ketika kami berdiri di tempat ini, baik ketika kami juga dalam ilmu pengetahuan, juga Tuhan persiapkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan ketika kami berpisah pulang ke tempat kami masing-masing setelah peribadatan ini, maka kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ke depan kami akan serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami tidak akan tahu bagaimana Tuhan akan merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan terus menyertai. Peganglah tangan kami Tuhan, tuntunlah hidup kami, agar kami tetap ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, hanya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita angkat pujian buat Tuhan. Betapa banyak Engkau Tuhan. Silakan Bapak Guru. Betapa banyak Engkau Tuhan.
Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi mengajarkan kita pada hari ini bagaimana ketika kita terkadang ada di tempat-tempat yang harusnya ini kan keluarga saya ya, harusnya bisa nerima saya dong, tapi ternyata enggak gitu, kita malah diabaikan gitu. Dan bagaimana kita memandang orang lain, menghargai orang lain, mengajarkan kita lagi gitu ya. Penggunaan kaca spion itu pada esensinya nggak salah, ya kan? Kita menggunakan kaca spion nggak salah. Kalau kita bawa kendaraan, melihat kaca spion itu perlu. Yang salah itu kalau mata kita tertuju ke kaca spion terus, karena kita tetap harus lihat ke depan. Kalau kita terus-terusan ke sini, kita nggak lihat depan, nabrak. Tapi kalau kita terus-terusan kalau kita nggak lihat kaca spion, kita ditabrak dari belakang, justru, ya kan? Jadi esensinya adalah penggunaan kaca spion itu perlu, atau dalam hal ini kita melihat kesalahan orang lain terkadang perlu menjadi bahan pelajaran buat kita. Jadi jangan karena kalau kita nggak belajar dari orang lain dan cuma ngeliat ke diri kita akan jadi merasa orang yang paling benar. Tapi kalau kita melihat kaca spion, kita belajar dari kesalahan orang lain, kita jadi bisa tahu, oh kalau cara seperti ini nggak bisa digunakan, ini salah, kita pakai cara yang lain. Nah, kita coba cara kita, mungkin ternyata benar gitu. Tapi intinya adalah kita jangan terus-terusan ngelihat kesalahan orang lain gitu, jangan terus-terusan ngelihat ke belakang terus. Ada yang bilang kata-katanya gini, ketika kita benci sama orang, mau sebaik apapun dia akan tetap kelihatan salah. Tapi ketika kita suka sama orang, dia mau sejelek apapun, dia akan kelihatan benar. Gitu. Jadi apapun itu tetaplah pada porsinya. Kita boleh lihat kesalahan orang lain, tapi jangan terus-terusan. Kita boleh lihat diri kita sendiri, tapi juga jangan berlebihan. Gitu ya. Intinya segala sesuatu itu baik adanya jika sesuai dengan porsinya, gitu ya. Main HP juga nggak salah. Yang salah kalau nggak sesuai pada waktu dan tempatnya, gitu ya. Jadi perhatikan kapan penggunaannya, kapan digunakan, berapa porsinya, berapa durasinya, itu yang harus diperhatikan, gitu ya. Terima kasih pada hari ini. Kita boleh belajar bagaimana mumpung nih kita masih sedikit jemaatnya, jadi biar kita satu dengan yang lain lebih bonding supaya lebih kuat, lebih belajar. Kita masih bertumbuh ya, jadi jangan merasa kayaknya kita di sini diomelin mulu ya, ini salah, ini nggak boleh gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah karena kita masih bertumbuh, jadi masih banyak perlu diajar. Gitu, itu intinya. Jadi jangan merasa bahwa kok kayaknya ini mulu ya gitu. Oke. Terima kasih untuk para pelayan yang hari ini sudah melayani dari WL, singer, terus juga pemain musik, operator monitor, kamera di belakang, konektor, usher, semua yang sudah melayani hari ini, juga hambanya yang sudah melayani hari ini. Semua yang sudah melayani hari ini kiranya dibalas Tuhan berlipat kali ganda, gitu ya. Lalu ibadah tengah minggu hari Jumat, seperti biasa hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Jumat besok udah masuk di masih minggu pertama hitungannya ya, tanggal 7 Februari. Worship leader dilayani oleh Saudara Ras, operator monitor dilayani oleh Saudara Devan, lalu kolektan dilayani oleh Niel, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru BDA, lalu musik oleh Saudara Rian. Nah, berdasarkan hasil dari annual meeting kita pada hari Senin kemarin, jadi setiap pelayan baik hari Jumat maupun hari Minggu
itu wajib memberikan lagunya yang melayani WL ya, yang terlebihnya itu maksimal banget 1 hari sebelum di hari hanya. Jadi kalau hari Jumat, ibadah hari Jumat, tentu 1 hari sebelumnya itu hari Kamis. Hari Rabu lebih baik. Jadi maksimal banget hari Kamis. Saya tahu di sini orang-orang sibuk semua ya, yang sibuk sekolah, sibuk kerja. Jadi paling telat banget hari Kamis. Hari Kamis ya, dan itu pun Kamis jangan malam gitu. Jangan hari Jumat pagi baru dikasih, enggak. Jadi hari Kamis supaya pemain musik juga bisa latihan, atau kalau perlu untuk yang WL-nya boleh disempatkan waktunya untuk latihan juga di hari Kamis atau hari Jumat datang lebih awal. Karena kemarin ada keluhan-keluhan ibadah jam 6:30, jam 5 baru kasih lagu, latihannya kapan gitu. Jadi walaupun ini cuma ibadah tengah minggu hari Jumat yang kesannya gitu doang gitu, tapi yang namanya ibadah itu nggak gitu doang gitu. Jadi ya tetap kita harus prepare dengan baik gitu, prepare well gitu ya. Jadi apapun itu, mau ibadah apapun, walaupun cuma hari Jumat, cuma hari Sabtu, kita tetap harus mempersiapkan ibadah itu dengan baik gitu ya. Yang bertugas WL, singer, jangan cuma lagunya gampang kok, lagu lama gampang. Ini bukan masalah lagu lama, tapi masalah harmonisasi dengan pemain musik dan WL-nya. Kapan mesti masuk, kapan temponya, mau temponya diapain, mau aransemennya diapain gitu ya. Ini juga bukan masalah lagunya gampang kok, bukan masalah lagunya gampang gitu ya. Jadi diperhatikan yang WL sama pemain musiknya gitu ya, supaya ada harmonisasi dalam setiap ibadah kita gitu ya. Lalu hari Sabtu ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Seperti biasa ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Juga sama dipersiapkan dengan baik. Jadi saya bacakan dulu untuk tanggal 8 Februari worship leader dilayani oleh Rian, lalu pembicara dilayani oleh Kak Perhatian, lalu musik dilayani oleh Saudara Devan, lalu kolektan dilayani oleh Ete. Keterangannya adalah pembinaan iman. Jadi silakan dipersiapkan WL, pemain musik juga latihannya datang lebih awal gitu ya. Latihan bisa sehari sebelumnya atau mungkin siang, kan Sabtu libur ya, siangnya sekalian misalnya setelah selesai latihan buat ibadah minggu di manage waktunya, intinya di manage. Karena beberapa saya dengar di sini jam 2 kan ada latihan drum ya, pemain latihan musik ya. Jadi bisa latihannya lebih awal pagi, terus selesai latihan pagi, selesai latihan sekalian untuk yang main musik ibadah malam, lalu juga latihan drum. Nah, latihan drum ini yang menurut saya harus diperhatikan ya, karena beberapa kali saya dengerin jadinya sering telat di ibadah jam 7 karena alasannya ya jam 5:30 saya baru pulang. Saya tahu 5:30 baru pulang itu karena baru selesai latihan drum gitu ya. Jadi pastikan, walaupun mungkin latihannya enjoy ya, asik, tapi ingat kita punya jam ibadah yang harus ditepati. Jadi kalau kita menuntut Tuhan untuk tidak terlambat, jadi pastikan kita juga jangan terlambat gitu ya. Nah, jadi seringkali kadang-kadang Wina nggak dijemput. Kenapa nggak dijemput? Baru nyampe rumah tadi 5:30. Ya kalau udah tahu punya tugas mau jemput, pastikan ininya selesainya lebih awal. Atau mungkin bisa minta tolong Bapak sama Perhatian untuk antar Bapak Harapan bisa tolong dianterin Winanya gitu untuk bisa ikut ibadah youth di sini gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak cari salah-salahan siapa yang salah, tapi segala sesuatu itu bisa dikecilkan resikonya kalau kita bisa memanage dengan baik gitu ya. Jadi pastikan kalau emang tahu mau jemput Wina nih, ya berarti selesainya lebih awal latihannya. Jangan terlalu digeber karena kita juga perlu istirahat, kita juga perlu pulang ke rumah buat mandi
buat beres-beres, durasi perjalanan dari sini ke rumah berapa, mau mandi berapa menit, belum nanti ininya di jalan, ini itunya gitu kan. Pastikan ada durasinya gitu. Jadi jangan semua digeber terus alasan. Oh iya tadi baru pulang setengah 6, baru selesai latihannya gitu. Itu kalau menurut saya alasan itu nggak bisa dipakai gitu ya. Pastikan prepare well gitu ya. Ingat bahwa kita punya jam ibadah yang harus dikejar. Ingat aja tadi kita untuk Tuhan untuk nggak mau terlambat. Ya kita juga jangan terlambat gitu ya. Lalu hari Minggu untuk pelayan tanggal 9 Februari 2025 kita masuk ke minggu kedua di bulan Februari. Worship leader dilayani oleh saudara Joy, singer dilayani oleh saudara Dasman dan Ray, Asher dilayani oleh keluarga pimpinan jemaat, Infokus oleh saudara Deva, Kolektan oleh saudara Ras. Lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru BGA, musik oleh saudara Rian, doa persembahan dilayani oleh saudara Dasman, doa penyerahan dilayani oleh saya sendiri, dan keterangannya adalah Batik Day. Nah, mengingat kita sudah full band, ya nggak full banget sih, half lah gitu. Bandnya udah mulai berjalan. Kemungkinan besar singernya ini main musik kayaknya. Iya, kemungkinan besar singernya main musik. Jadi kalaupun ada yang bisa menggantikan silahkan, kalaupun enggak gak usah pakai singer, nggak apa-apa. Karena kita mau fokus di musik dulu nih, kita mau latihan dulu, mencari sinkronisasi dari pemain musik yang punya egonya masing-masing nih, yang gitar sendiri, keyboard sendiri, drum sendiri. Jadi mari kita tingkatkan terus jam terbang untuk kita main musik supaya dalam ibadah kita harmonisasinya boleh semakin dapat, bondingnya boleh semakin dapat gitu ya. Itu aja kayaknya. Ada tambahan? Itu aja ya. Dari Bapak PR ada tambahan? Nggak ada ya. Oke, baik, itu saja saya kembalikan. Kita akan memberikan persembahan berikutnya. Bersalam-salaman sambil memberkati hambanya. Puji Tuhan. Ada yang diberkati hari ini? Kalau diberkati, lambaikan tangannya. Saya mengingatkan tema apa hari ini. Terkadang kita lupa temanya. Ya, temanya indahnya menghargai. Kalau menghargai berarti salam kiri kanannya 5.000 orang. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kita selesaikan ibadah kita. Kita nanti bersalam-salaman dan kita akan pujian satu kotak tanpa malam.
pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.